Halo, jumpa lagi dengan saya Yosua. Kali ini kita akan membahas materi software engineering, yaitu materi yang kedua, dengan topik atau dengan judul materi yaitu Software Development Life Cycle, atau yang biasa dikenal dengan siklus kehidupan atau siklus alur dari software development atau dari pembuatan software, gitu ya. Oke, di topik software engineering yang pertama kemarin tentang intro to software engineering, saya sudah menjelaskan tentang capaian mata kuliah ini. Maka saya tidak akan mengulangnya kembali dan kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Materi yang kedua ini, Software Development Life Cycle atau yang biasa disingkat dengan SDLC ini masih berada di sub capaian yang pertama ya teman-teman, yaitu mahasiswa mampu memilih metode software engineering yang sesuai dengan analisa kebutuhan. Oke, kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu software development process. Kenapa poin ketiga? Karena materi ini sebetulnya adalah sambungan dari topik yang sebelumnya. Topik yang pertama, intro to software engineering ya teman-teman. Oke, jadi secara general atau secara umum, dalam pembuatan software, dimulai dari start hingga pada akhirnya goal-nya, software itu dirilis atau diberikan kepada customer, itu terdapat 4 fase. Fase yang pertama yaitu analisis, lalu yang kedua desain, ketiga implementasi, dan yang keempat adalah uji coba atau testing. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, analisis ini bertujuan untuk menggali problem atau permasalahan dari user kita atau customer atau klien kita. Lalu dari hasil analisa tersebut kita menentukan requirement-nya apa saja, kebutuhannya apa yang menjadi mandatory atau menjadi kebutuhan dasar dari user atau customer kita. Lalu selanjutnya pada tahap yang kedua desain, itu membuat blueprints, baik blueprints yang berupa metode algoritma programnya, juga berupa database, jika itu menghubungkan dengan database, dan juga terkait dengan desain interface atau tatap muka usernya. Lalu dilanjutkan ke tahap yang ketiga yaitu implementasi atau membuat programnya. Nah, pada tahap ini biasanya orang menyebutnya dengan code atau coding gitu teman-teman. Nah, sebelum diberikan kepada customer atau kita rilis untuk publik, itu ada tahap yang keempat, namanya tahap uji coba teman-teman. Tahap uji coba ini dilakukan beberapa kali atau bisa dibilang beberapa lapis gitu ya. Dari mulai lapisan yang pertama yaitu diuji oleh si pembuat programnya atau pembuat softwarenya, atau biasa yang disebut dengan diuji oleh programmernya gitu ya. Lalu masuk lagi pengujian layar kedua atau tahap kedua itu oleh pihak luar. Yang dimaksudkan pihak luar ini bukan programmernya gitu, tetapi masih di tim developernya. Jadi semacam tim yang terpisah yang memang untuk menguji kualitas software tersebut. Ya, itu biasa kini mulai ramai dengan istilah quality assurance atau tim QA gitu ya, dari satu kekumpulan tim software development ini. Lalu tahap yang ketiga, uji cobanya itu lapis ketiga gitu, maaf. Lapis ketiganya itu diujikan ke usernya, tetapi user yang dipilih ini adalah user-user tertentu yang sekiranya itu menggunakan software ini gitu ya, tetapi tidak semuanya dibagikan, dipilih terlebih dahulu. Mungkin kalau teman-teman bermain game gitu ya, itu ada yang namanya alpha testing, beta testing gitu. Sebelum benar-benar dirilis
untuk digunakan secara luas oleh publik. Itu. Baru setelah semua hasil uji coba itu memenuhi kriteria, memenuhi kebutuhan, atau memenuhi analisa yang pertama tadi, baru akan dirilis ke area publik. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, dalam membuat software ini, komunikasi itu menjadi penting teman-teman. Kenapa? Karena bisa kita lihat ya, dari gambar yang saya sajikan ini, pada saat analisis kebutuhan, customer menjelaskan, wah saya butuhnya kursi ayunan gitu. Oke, penjelasannya kelihatannya simple gitu ya. Oke, kita bikinkan kursi ayunan. Kata project leadernya, menurut project leader, gambarannya seperti yang nomor kedua ini gambarannya. Nah, sedangkan pada saat analisa, itu tim yang menganalisa itu memikirkan, wah ini buatnya nanti ayunannya seperti ini gitu. Lalu pada saat penyampaian kepada programmer atau pada implementasinya gitu ya, itu membuatnya malah seperti gambar yang keempat, ayunannya diikat di pohonnya itu, lalu kursinya ya tidak bisa dipakai sebagai ayun, tetapi di bawah gitu ya teman-teman. Sedangkan pada saat konsultannya itu mempromosikannya gitu ya, itu adalah wah ini kursi ayunan yang nyaman, yang empuk. Dalam gambarannya mereka, tim tersebut, kursinya itu adalah sofa yang diberikan ayunan seperti itu. Lalu pada saat pembuatan dokumentasi itu nggak ada sama sekali. Nah ini adalah bagian yang penting, krusial, tetapi sering dilupakan nih teman-teman dalam saat pembuatan software. Lalu ini pada gambar ini adalah bagaimana pada saat instalasinya. Gitu. Kadang-kadang pada saat instalasi itu timnya itu tidak terjun semua, jadi ya diutus beberapa gitu yang ya kurang profesional gitu ya, sehingga pada saat instalasi itu terjadi banyak problem. Nah, sedangkan pada saat kita request biaya pada customer, wah itu mahal banget, bagaikan membuat roller coaster gitu teman-teman. Lalu pada saat ada request lanjutan gitu ya dari customer, kan kemarin saya bilang software itu tidak usang, tetapi dia akan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang baru. Nah, pada saat user itu butuh hal yang baru, ternyata tidak ada supportnya gitu teman-teman. Atau supportnya hanya ya sekedar ala kadarnya gitu. Padahal yang dibutuhkan si user itu realitinya itu hanya simple ayunan menggunakan ban seperti ini teman-teman. Tetapi ya itu tadi saya bilang komunikasi ini menjadi penting. Penyampaian, pendokumentasian, dan kebutuhannya ini penting untuk menjembatani antar tim atau antar personel dalam tim gitu teman-teman. Ya, selanjutnya task atau kegiatan yang ada di dalam tahap analisis itu sebenarnya yang utama ada dua teman-teman. Yang pertama ada feasibility study atau biasa dikenal dengan perencanaan planning awal untuk melihat apakah software ini layak atau mampu dibuat, dalam artian mampu itu timnya memadai, lalu teknologinya juga sudah ada, lalu secara finansial juga masuk akal untuk dibuat. Nah, ini yang sering ketinggalan gitu ya, atau kelewatan pada saat analisis atau pada saat pembuatan software teman-teman. Sehingga kadangkala atau ya ini umum banget terjadi, timnya itu merasa, waduh
ini projectnya atau ini softwarenya kok, programnya ini kok ini ya, ternyata setelah dikerjakan di tengah jalan itu besar juga ya skopnya atau ruang lingkupnya ya. Wah, kita menawarkannya harganya terlalu murah ini ternyata. Atau malah skopnya terlalu luas, timnya ternyata nggak cukup. Awalnya diperkirakan dikerjakan 3 sampai 5 orang cukup, tapi ternyata skopnya besar, ya harus membutuhkan 10 sampai 15 orang ternyata. Nah, semacam itu seringkali terlewat teman-teman pada saat melakukan analisis. Sehingga pada pembuatan software, itu nanti di tengah-tengah, misalkan nanti di saat tahap ketiga yaitu implementasi itu terjadi macet atau bahkan berhenti total, ya sampai benar-benar istilahnya batal untuk dilanjutkan. Nah, ini akan berdampak cukup besar. Yang pertama itu dampaknya tentang trust atau kepercayaan dari customer kita gitu ya. Kita sudah buat kontrak, perjanjian bahwa project ini bisa kita kerjakan gitu. Tapi ternyata wah di tengah-tengah macet, lalu molor gitu ya durasinya, bahkan yang sampai worst case itu macet batal gitu teman-teman. Dan itu kita bisa kehilangan trust atau kepercayaan customer dan itu dampaknya cukup besar karena kalau istilahnya ini ya, kalau kita mendapatkan kembali kepercayaannya customer itu kita harus menebus beberapa kali gitu teman-teman. Oke, terkait juga dengan visibility ini tentang teknologi teman-teman. Misalkan, tolong saya mau seperti yang ini nih. Di film-film itu ada pintu yang begitu saya buka bisa pindah dimensi yang lain atau ke ruangan yang lain. Wah, itu terus terang ya, saat ini teknologinya belum ada gitu teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman menerima project yang seperti itu, wah luar biasa nih kelabakan pasti. Kita juga nggak tahu bagaimana durasinya berapa lama untuk menciptakan alat tersebut atau software tersebut gitu ya. Oke, itu yang terkait tentang visibility study. Lalu yang kedua adalah requirements dan specification analisis. Nah, di sini kita harus berupaya semaksimal mungkin menggali, teman-teman. Menggali apa? Informasi dari user. Si user atau klien kita ini butuhnya apa? Kadang user atau klien kita itu dengan mudahnya gitu ya, atau dengan simple gitu bilang, tolong dong saya dibuatin program untuk proses transaksi di toko saya. Nah, toko saya ini menjual produk-produk ya retail gitu teman-teman. Alurnya nanti barangnya datang dari gudang, lalu dari gudang nanti diserahkan ke toko di etalasenya, baru nanti dijual ke pelanggan. Nah, terlihatnya pada saat penjelasan tersebut simple teman-teman. Tapi ternyata yang terjadi di lapangan pada saat barang datang itu ada yang namanya pre-order terlebih dahulu dari supplier. Lalu dari alur pre-order tersebut muncul ada sales ordernya untuk returnnya dari suppliernya. Oke, saya order nih gitu kan ya, pre-order duluan. Lalu datang barangnya datang sales ordernya. Lalu dari situ masuk ke gudang itu dicatat. Dari gudang untuk keluar menuju ke toko, ke etalasenya itu ada lagi proses pre-order juga yang serupa tadi. Terus ada juga di tengah-tengah tiba-tiba, oh ini kalau stoknya nggak memadai karena ada ternyata bisnis to bisnisnya atau B2B-nya gitu. Wah ini kelihatannya simple waktu penjelasan awalnya, tapi ternyata alurnya itu dalam dan kita benar-benar harus menggali itu, karena kalau tidak, pada saat pembuatan desain blueprintnya dan berjalan menuju ke implementasi, itu akan berdampak cukup yang besar gitu ya teman-teman. Oleh karena itu, bagian analisis ini seperti yang saya tadi bilang, ini adalah bagian yang penting dan harus ditemani juga dengan komunikasi.
Kemampuan komunikasi teman-teman, kemampuan menggali atau interview analisa teman-teman di sini sangat diharapkan dan sangat diutamakan teman-teman. Bagaimana bisa membangun atau membentuk kemampuan itu untuk analisa itu gitu ya. Ya, cara yang terbaik adalah belajar dari pengalaman. Gitu. Berarti harus banyak kali dong kita melakukan interview dan ini tanya jawab dengan usernya. Iya, bahkan bisa-bisa waktu yang dipergunakan dalam proses atau tahap analisis ini itu bisa-bisa memakan waktu yang cukup besar porsinya ketimbang proses desain dan proses implementasi. Gitu. Selanjutnya, tahap kedua adalah tahap desain, teman-teman. Dari tahap pertama, yaitu analisis, kita mendapatkan dokumen Software Requirement Specification, atau yang dikenal dengan dokumen SRS. Pada tahap kedua ini, kita akan membuat blueprint atau cetak biru dari software kita nih. Blueprint yang kita buat meliputi desain alur sistem, sehingga kita juga nanti bisa membentuk apa saja fitur-fitur yang ada di dalam software atau program kita nantinya. Dan yang kedua, kita juga akan membuat desain penyimpanan datanya, atau biasa dikenal juga dengan desain database. Dan yang ketiga, kita akan membuat desain tatap muka atau yang dikenal dengan desain interface dari software kita. Dan jangan lupa teman-teman, kita perlu membuat desain user control supaya kita sesuaikan dengan dokumen SRS. Apakah software ini nantinya itu memiliki hak akses yang berbeda-beda? Atau nantinya akan ada user-user tertentu yang memiliki kemampuan dalam memanipulasi data. Jangan lupa ya teman-teman. Kita masuk tahap ketiga teman-teman, yaitu implementation. Pada tahap ini, kita akan mengubah blueprint dari tahap desain menjadi source code atau kode program. Blueprint atau desain itu teman-teman, itu umumnya dibuat oleh software analis. Nah, komunikasi antara software analis dengan pembuat program atau programmer ini teman, itu perlu menjadi penekanan khusus. Kenapa? Karena apa yang didesain oleh software analis itu harus benar-benar tersampaikan dengan baik ke programmer teman-teman. Supaya di dalam tim programmer itu sendiri, komunikasinya bisa bagus dan memiliki konsep dan tujuan yang sama terhadap desain yang dibuat oleh software analis nih teman-teman. Jadi misalkan software analis itu memiliki desain untuk halaman login. Nah, programmernya itu juga harus memiliki tujuan dan konsep yang sama. Jangan sampai nanti di halaman login malah melakukan register. Kan terbalik ya teman-teman. Lalu komunikasi antar tim atau antar programmer dalam kelompok itu juga harus baik. Jangan sampai nanti programmer yang A itu mengerjakan apa yang juga dikerjakan oleh programmer B, sehingga menjadi tumpang tindih, sehingga menimbulkan namanya error. Tahap yang keempat yaitu tahap testing teman-teman, atau uji coba. Pada tahap ini, kita akan melihat dari dua aspek teman-teman. Aspek yang pertama yaitu melakukan pengujian dan melakukan integrasi terhadap semua modul. Kan kita tahu ya, kalau membuat software yang skalanya cukup besar, itu dibutuhkan beberapa programmer. Sehingga tiap-tiap programmer itu mengerjakan modul-modul kecil-kecil yang ada di dalamnya, atau fitur-fitur yang terpisah. Lalu pada akhir, itu dilakukan integrasi. Nah,
pengujian itu dilakukan pada tahap integrasi ini juga, teman-teman. Jadi diuji terlebih dahulu apakah ada error pada saat integrasi. Misalkan ada penamaan variabel yang kembar, atau ada penamaan function dan prosedur yang kembar. Sehingga ini menyebabkan error saat dilakukan integrasi. Lalu pengujian integrasi ini juga menguji fitur-fitur dan fungsi-fungsinya, teman-teman. Apakah fitur dan function dan juga prosedurnya ini di setiap modul ini sudah tepat tujuannya. Lalu yang dari aspek kedua, yaitu aspek untuk melihat atau melakukan pengecekan terhadap goal atau analisis ya teman-teman. Di sini kita memastikan ulang bahwa fitur-fitur yang diminta dari dokumen SRS gitu ya, itu benar-benar sudah terpenuhi. Misalkan pada dokumen SRS ditulis ada 10 fitur. Lalu dari hasil integrasi hanya muncul 8 fitur. Nah, di sini perlu penyesuaian lagi berarti ya, perlu perbaikan nih gitu. Hore, akhirnya kita bisa sampai pada tahap goal teman-teman. Pada tahap ini kita bisa berbangga diri menyatakan bahwa program atau software kita ini selesai diproduksi. Dan kita bisa merilis software atau program ini ke area publik atau ke customer kita secara luas. Nah, teman-teman tapi tetap perlu ingat ya, bahwa software itu kan tidak usang ya. Maka otomatis kita setelah mencapai tahap goal ini, kita akan memasuki tahap maintenance atau tahap pengelolaan teman-teman. Pada tahap maintenance, teman-teman, ada dua kegiatan utama yang akan kita kelola, teman-teman. Yang pertama yaitu kita mengelola supaya program atau software yang kita rilis ini terbebas dari bug dan juga malfunction. Nah, bug di sini tuh serupa dengan istilahnya ya, teman-teman, bahwa binatang serangga yang kecil-kecil itu. Berarti program kita terbebas terlepas dari error atau kegagalan yang kecil-kecil seperti kayak serangga gitu teman-teman. Yang menyebabkan program kita ini tidak berfungsi dengan sempurna. Atau malah kegagalan fungsinya gitu teman-teman. Dan sudut pandang yang kedua yaitu adalah meningkatkan, mengelola untuk meningkatkan atau enhance teman-teman. Di sini kita meningkatkan software atau program kita untuk lebih baik dengan cara menambah fitur, dengan cara meningkatkan fungsi-fungsinya. Misalkan kita menambahkan laporan-laporan terbaru atau kita menambahkan fitur-fitur baru dalam proses transaksi. Semacam itu ya teman-teman. Selanjutnya poin keempat teman-teman, yaitu software development models. Setelah kita mengetahui secara general apa saja yang terjadi dalam pembuatan software, mulai dari start sampai goal, kita akan melihat ada beberapa model atau pendekatan dalam melaksanakan pembuatan software ini, teman-teman. Kurang lebih ada 6 software development models, teman-teman. Yang pertama yaitu waterfall model, yang kedua incremental model, yang ketiga evolutionary, yang keempat concurrent, kelima open source, dan yang keenam adalah agile. Kita akan membahasnya satu persatu ya teman-teman. Waterfall model, seperti istilahnya yang berarti air terjun, pendekatan pembuatan software atau software development model ini menerapkan konsep air terjun teman-teman, yaitu alurnya beruntut dari atas ke bawah, yang dimulai dari feasibility study dan requirement analysis atau yang tadi terkelompokkan menjadi analisis, lalu dilanjutkan design, coding yang disebut juga implementation,
dan dilanjutkan ke arah testing, dan yang terakhir maintenance. Alur ini teman-teman merupakan model yang paling umum ditemui. Tetapi untuk penerapannya, kadangkala waterfall ini tidak begitu efektif jika terjadi banyak perubahan. Waterfall ini sangat bermanfaat jika goal-nya jelas atau pada saat analisa itu ruang lingkupnya tidak terlalu besar, sehingga bisa dilakukan satu kali iterasi atau sekali sequence, sehingga benar-benar mencerminkan arti waterfall itu sendiri. Incremental model atau biasa disebut juga repeated waterfall. Seperti istilahnya teman-teman, yang berarti berulang, incremental, bertambah begitu ya, atau juga sesuai istilah lainnya, repeated waterfall, yang artinya juga model waterfall yang diulang gitu ya. Kita bisa melihat desainnya itu berulang, mulai dari perencanaan analisa, pembuatan model, lalu implementasi, testing, dan maintenance itu diulang beberapa kali teman-teman. Seperti yang ada di gambar ini, dilakukan dari increment yang pertama sampai increment yang ke N teman-teman. Di sini contoh penggunaannya itu untuk software atau project atau program gitu ya, yang goal-nya itu jelas, tetapi cukup besar sehingga perlu dipecah menjadi beberapa bagian atau kecil-kecil. Nah, goal-nya yang jelas ini menyebabkan kita bisa menggunakan waterfall atau satu kali sequence dalam satu incremental itu. Tetapi karena jumlahnya yang kecil-kecil dan cukup banyak, sehingga kita perlu melakukan beberapa kali iterasi atau increment untuk menyelesaikan project atau software kita ini. Selanjutnya, evolutionary model dalam hal ini adalah prototyping. Pada model ini teman-teman, kita melihat siklusnya itu memutar begitu ya. Dimulai dari communication atau di sini itu bisa diartikan sebagai analisis atau pada proses interview menggali informasi dari customer kita. Lalu kita dengan singkat membuat perencanaan dan membuat model yang merupakan prototype begitu teman-teman ya. Lalu kita bangun prototipenya itu dan kita menunjukkannya kepada customer kita. Lalu akan berulang kembali teman-teman. Kita akan mendapatkan feedback dari customer kita dan kita akan membuat analisa kembali jika ada yang kurang atau jika memang berbeda konsepnya dengan yang diinginkan customer. Dan berulang kembali kita membuat prototype, menerima feedback lagi, menunjukkan lagi kepada customer, melakukan analisa lagi, dan terus berulang. Di sini letak prototyping menjadi penting ya teman-teman. Maka di sini teman-teman akan berupaya membuat desain-desain interface. Diumumkannya lebih ke interface sih teman-teman ya. Jadi kita langsung bisa menunjukkan kepada customer kita, begini loh kurang lebih tampilan programnya nantinya atau softwarenya. Sehingga bisa mendapatkan konsep atau pemahaman yang sama. Nah, pada evolutionary ini teman-teman, bisa kita lihat bahwa goal-nya ini masih benar-benar belum jelas. Jadi baik pihak sistem analis atau software analis ini dengan customer itu memiliki keinginan tetapi belum sinkron gitu ya, belum menemukan titik temu. Maka dibuatlah prototipe itu tadi yang berulang-ulang. Evolutionary model yang kedua yaitu spiral teman-teman. Kalau yang tadi kita menggunakan pendekatan prototype, yaitu menunjukkan contoh atau desain interface-nya itu kepada customer kita untuk menjadikan
supaya kita dan customer itu sepaham gitu teman-teman tentang tujuan dari softwarenya. Nah, kalau yang di model yang kali ini yaitu spiral ini teman-teman, ini semacam waterfall tetapi akan diulang, diputar terus-menerus sampai menjadi sempurna. Jadi teman-teman di sini akan melakukan analisa, memodelkan, membuat source code-nya, lalu sudah jadi ditunjukkan kepada customer. Lalu menerima feedback lagi, analisa lagi, modeling lagi, source code lagi, dan dideploy lagi kepada customer. Cara yang seperti ini teman-teman, itu ada efektifnya, ada kurang efektifnya. Efektifnya adalah jika memang sudah memenuhi kriteria atau memenuhi target analisis dari SRS, gitu ya, dokumen SRS-nya, kita akan berhenti spiralnya ini, atau prosesnya modelnya ini akan berhenti. Sehingga kita juga bisa menghemat sedikit waktu. Tetapi kurang efektifnya adalah jika memang customer dan sistem analis atau dengan timnya ini, tim pembuat software ini, memang tidak ketemu atau komunikasinya tidak bisa menemukan titik temunya. Maka proses ini akan menjadi sangat lama, sangat panjang, dan itu membuang effort yang banyak teman-teman. Maka umumnya para software engineer itu kalau mau menerapkan yang evolutionary model, umumnya menggunakan yang prototyping teman-teman. Sehingga tidak mengeluarkan effort yang banyak pada saat konstruksi atau pada saat implementasi kodenya itu teman-teman. Selanjutnya adalah concurrent model. Pada model ini, goal-nya itu ditentukan dari kebutuhan customer atau market needs-nya teman-teman. Memang pada di awalnya itu ada initial plan-nya, ada initial requirement-nya. Tetapi di tengah-tengah pembuatan software ini, muncul beberapa urgensi atau muncul beberapa keadaan yang mendesak, sehingga kita harus merilis terlebih dahulu versi yang belum sempurna, tetapi paling tidak sudah bisa digunakan. Nah, pada concurrent model ini, kita akan mendengar atau mengenal term-term yang disebut versioning atau releases. Sehingga pada saat kita membuat software ini pada progres tertentu atau version tertentu, itu mencakup beberapa fitur di awal. Lalu version selanjutnya, pengembangan penyelesaian fitur-fitur selanjutnya. Version selanjutnya lagi, version ketiga, misalkan fitur ke-789 diselesaikan. Nah, perilisan atau peluncuran fiturnya ini teman-teman, itu biasanya mengikuti kebutuhan dari customer atau klien kita. Ya, biasanya ada beberapa itu keadaan mendesak. Wah, ini harus diluncurkan dahulu. Paling tidak bisa transaksi dulu lah. Paling tidak bisa jual beli dulu. Supaya saya bisa menjalankan proses kasirnya ini terlebih dahulu gitu. Nah, semacam ini teman-teman harus memikirkan proses jangka panjangnya itu benar-benar bisa sinkron, karena kalau tidak, setiap fitur ini bisa bertabrakan atau bisa tumpang tindih dan mengakibatkan error teman-teman. Open source model. Nah, teman-teman pasti sering dengar istilah open source ini. Seperti yang teman-teman ketahui memang, open source ini berarti source code-nya itu boleh dimodifikasi oleh khalayak umum. Dimodifikasinya itu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing pengguna, gitu ya. Jadi misalkan ada program atau software itu tentang
software untuk kasir gitu misalkan. Nah, software untuk kasir ini kan memang umum ya teman-teman, tetapi tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus khusus sehingga diperlukan fitur diskon. Nah, memang awalnya software kasir ini hanya sekedar ya memasukkan barangnya apa, harga jualnya berapa, dibayar berapa sama pelanggan. Tetapi ada beberapa kasus atau user membutuhkan, wah ini di tempat saya ada yang namanya diskon nih. Wah ini di tempat saya ada yang namanya pajak nih. Berarti harus saya modifikasi nih program kasirnya. Daripada saya membuat dari nol, saya memanfaatkan program kasir ini yang memang untuk open source gitu ya. Lalu saya modifikasi, tambahkan diskon, tambahkan pajak, mungkin tambahkan fitur proses pembayarannya. Bisa saja kan pembayarannya tidak secara tunai, bisa saja secara online, atau menggunakan kartu kredit. Nah, pada model open source ini teman-teman, kadangkala terdengar open source gratis gitu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana dong kita bisa memperoleh profit? Nah, teman-teman jangan bingung kalau memang teman-teman bergerak di area open source gitu ya. Teman-teman bisa menjadi istilahnya ambasadornya gitu ya, atau istilahnya expertnya di bidang open source-nya teman-teman itu. Misalkan di contoh yang tadi kasir. Kalau teman-teman benar-benar menggeluti bidang open source ini, kasir ini, maka teman-teman akan paham semua source code atau semua code-nya itu, coding-nya itu, programnya, teman-teman akan paham dan next time kalau ada orang yang membutuhkan modifikasi, teman-teman bisa menawarkan jasa modifikasinya. Nah, disitulah letak teman-teman nanti akan mendapatkan profit. Meskipun ya secara etika ya, teman-teman mengambil profitnya ya disesuaikan deh dengan apa yang teman-teman kerjakan. Saya tidak bisa memberikan nilai pastinya ya, tetapi biasanya software engineering itu ada tarik ulurnya dengan open source ini teman-teman. Tetapi jangan khawatir teman-teman, model open source ini cukup banyak diminati. Khususnya nih teman-teman, kalau teman-teman mendengar atau mungkin mengenal open source di operating system yaitu Linux. Nah, di Linux ini teman-teman, kalau teman-teman mahir dalam open source-nya, dalam code-nya, source code-nya, teman-teman bisa menjadi expert untuk mendeploy Linux yang mungkin sudah termodifikasi dengan baik ke beberapa pelanggan atau beberapa klien. Wah, saya pengen Linux yang tampilannya seperti ini itu. Nah, ternyata teman-teman bisa melakukan modifikasi. Maka teman-teman boleh nih mengambil profit pendeployan Linux yang versi teman-teman itu ke klien atau customer itu. Model yang terakhir adalah agile model, teman-teman. Model ini seperti istilahnya yaitu agile atau lincah gitu ya. Berarti lincah dalam menghadapi perubahan. Kita tidak bisa memungkiri teman-teman, pada saat kita melakukan analisa, desain, implementasi, dan juga nanti waktu testing, itu di tengah-tengah customer atau klien kita itu tiba-tiba ingin menambahkan atau ingin mengubah requirement-nya. Itu kita tidak bisa hindari teman-teman. Kenapa? Karena kadang-kadang memang apa yang awalnya diinginkan oleh customer itu ternyata di tengah-tengah perjalanan itu bisa bergeser. Ya, kembali seperti yang tadi saya bilang, software itu tidak bisa usang gitu ya. Tetapi yang ada adalah pembaruan yang dimodifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ya memang kita berharap
pembaruan itu setelah softwarenya jadi gitu ya teman-teman ya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan softwarenya itu 3/4 atau setengah jadi, lalu butuh requirement yang baru. Yang terpaksa kita harus merombak lagi apa yang telah kita buat. Mungkin bahkan merombak total gitu teman-teman ya. Nah, muncul model atau muncul pendekatan yang namanya agile model ini teman-teman. Agile model ini dilakukan dengan cara kita melakukan stand up meeting gitu ya, atau melakukan perencanaan atau melakukan diskusi yang secara rutin, tetapi durasinya tidak perlu terlalu lama. Dalam contohnya yang di sini, itu dalam 2 atau 3 bulan dilakukan lagi iterasi. 2-3 bulan dilakukan iterasi lagi. Kenapa kok jedanya 2-3 bulan? Karena di sini alur satu kali iterasi itu sudah mencakup source code atau implementasi dan juga testing. Jadi jeda 2-3 bulan ini di sini bukan menjadi nilai pastinya ya teman-teman ya. Bisa saja pada saat di tengah-tengah desain kita harus lagi melakukan meeting atau melakukan lagi iterasi yang selanjutnya. Tetapi ya harapannya memang satu iterasi itu adalah satu cycle penuh teman-teman ya. Prinsip dari Agile model ini teman-teman itu menerapkan Agile Manifesto. Nah, fokus utama, prioritas utamanya itu adalah menjaga kepuasan atau satisfactionary dari customer kita. Bagaimana kita bisa menjaga kepuasan ini? Yaitu dengan cara kita benar-benar memastikan requirement-nya ini bisa terpenuhi dengan baik. Yang mana, seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang customer itu mendadak menambahkan requirement-nya gitu teman-teman ya. Maka dari itu untuk menjaga integritasnya ini tadi, kita harus melakukan pengecekan terus-menerus. Nah, pengecekan terus-menerus ini membutuhkan komitmen setidaknya 2 atau 3 minggu gitu, kita mencocokkan kembali. Atau kita melakukan stand up meeting untuk memastikan, oke, visi kita memang benar terjalani sampai saat ini, memang benar arahnya sama, satu tujuan. Di sini kepercayaan dan teamwork-nya itu harus diutamakan juga ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita ini ragu-ragu dengan teman kita jadi takut sendiri untuk mengerjakan bagiannya kita. Kita nanti akan ragu, waduh jangan-jangan saya bikin ini ternyata nanti overlap dengan yang kerjaan teman saya. Nah, disinilah letaknya tadi yang tadi saya bilang stand up meeting itu. Jadi benar-benar hari ini progres saya adalah fitur 1. Lalu teman kita akan bilang, oke, kalau gitu fokus saya hari ini adalah fitur 2. Sehingga benar-benar hari ini fitur 1 dan fitur 2 ini tidak bertabrakan. Biasanya teman-teman, Agile model ini menerapkan prosedur atau pendekatan yang namanya Scrum model teman-teman. Nah, silahkan nanti teman-teman cari tahu sendiri apa sih Scrum model itu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu topik software development life cycle yang ada di mata kuliah software engineering, teman-teman. Teman-teman bisa membaca beberapa referensi yang sudah saya cantumkan di sini untuk mendalami atau menggali lebih lanjut tentang SDLC yang tadi sudah saya sebutkan. Terima kasih ya teman-teman. Stay safe, stay healthy, dan salam entrepreneur.